Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nabila dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan menjelaskan kode program project kemarin yang chatroom app yang saya buat untuk lab season 10 itu tentang modul socket programming. Program ini terdiri dari dua eh, bagian utama, yaitu ada server, ada klien. Oke, kita langsung ke kodenya aja. Nah, ini jadi kode utamanya ada klien dan server, atau server dan klien. Nah, server ini bertugas untuk mengelola koneksi eh, dan pengiriman pesan ke semua klien. Sedangkan untuk yang klien ini dia dia untuk menghubungkan diri ke server dan berinteraksi dengan penggunanya. Oke, kita ke server.py dulu ya. Oke. Jadi, yang di server ini, eee, di sini import socket dan import trading. Import socket ini kan dia digunakan mmm, untuk komunikasi jaringannya. Sedangkan yang trading, ini dia digunakan untuk melayani banyak klien secara paralel. Atau gini, eee eee, tugas pertama kita itu, kita untuk mengimport modul socket, untuk komunikasi ke jaringan trading. Nah, untuk menangani banyak koneksi klien secara bersamaan. Jadi 2 kode ini nih digunakan untuk, menangani, banyak koneksi klien secara bersamaan. Nah, yang si soket ini nih untuk, komunikasi jaringan. Nah, sekarang klien, ini, dictionary ini untuk menyimpan klien dan username yang klien ini, sedangkan yang untuk, si log, log trading log ini digunakan untuk, akses ke klien secara aman dari kondisi rate saat trading, oke. Kita kodenya. Sekarang kita akan ke eh, broadcast message atau broadcast message ke semua chat atau ke semua klien. Di fungsi dep broadcast ini fungsi dep broadcast terus message send notes ini, kode yang ini nih kita akan eh, kode yang ini nih kita akan menggunakan kode ini untuk mengirimkan pesan ke semua klien termasuk pengirimnya. Jadi jika terjadi error saat mengirim itu koneksi klien dianggap terputus atau akan dihapus dari klien. Jadi dia akan keluar gitu. Sedangkan untuk yang kita akan ke kode yang ketiga, itu kan kita akan menangani klien baru ya. Kode untuk menangani klien baru itu dep handle client. Nah, di dep handle client ini kita akan menerima username dari klien, kayak username klien satu masuk gitu kan. Nah, yang di dep handle ini juga itu kita akan menyimpan socket dan username ke direktorinya. Nah, memberikan notifikasi ke semua klien bahwa, user baru telah bergabung. Jadi kayak, klien satu nih, kita gabung. Nah, nanti dia akan muncul notifikasi seperti ini, kayak, eee, klien satu telah bergabung. Kita ke contohnya aja apa ya? Oke. Jadi di, project kali ini saya akan menggunakan 3, yaitu PowerShell, Bash, sama Command Prompt. Kita akan mencari power untuk entar, CMD dulu. Tadi kita udah buka CMD ya kalau nggak salah. Sini coba kita untuk yang oh ini ada PowerShell-nya. Kita akan di sini untuk servernya. Nah, sedang menunggu koneksi. Selain itu kita ke base dulu deh. Di base ini digunakan untuk klien satu.
Python klien titik py hmm, bentar. Klien satu deh. Kita akan buka CMD. Command from ini kita akan kita lihat dulu. D server mana ya? Command from Python client client 2. Oke. Nah, di sini. Nah, ini info terhubung ini. Kalau misalkan tadi kita ketik klien 1 kan, klien 1 masuk sebagai tadi 127 localhostnya 127.0.1 dan portnya 65452 ini masuk sebagai klien 1. Dia terhubung. Nah, ini untuk info yang kedua dia localhostnya 127.0.1 terus portnya 65461 itu masuk sebagai klien 2. Nah, jadi dia akan memberikan notifikasi ke semua klien bahwa user baru telah bergabung kayak tadi. Nah, kita lanjut ke kode yang keempat itu menerima dan menyebarkan pesan. Oke. Mana ya? Nah, ini gunanya di kode ini masih kode ketiga, dia cuman perintah keempatnya kayak while true message client socket range 1024 if not message break broadcastnya username mesh kode UTP-8 ini adalah dia untuk menerima dan menyebarkan pesan. Nah, di sini jadi while true ini adalah atau loop ini digunakan untuk menunggu pesan dari klien, kayak pesan langsung di broadcast ke semua klien. Oke. Coba kita coba ya. Kayaknya gini deh. Jangan ini. Harusnya 4 bisa nggak sih? Nggak bisa. Boleh kayak ini. Oke, dari sini kita kan sebagai klien 1 ya. Coba kita chat. Halo. Apa ya? Kita pesan random aja ya. Halo klien 2. Kita ke klien 2. Di klien 2 di sini. Ini pesan yang tadi. Kata klien 1 ke kita, halo klien 2. Coba kita balas menjadi kayak halo juga klien 1.
klien 1. Nah, dia langsung muncul notif sini. Klien 2 kayak klien 2 membalas, "Halo klien 1." Coba kita chat lagi. Dari klien 2 ke klien 1. "Apa kabar?" Klien 1. Dia langsung muncul sini. Coba kita balas. Halo juga, apa kabar klien 1? Kabar baik. Gimana klien kabar klien 2? Klien 2. Ya, kita balas lagi untuk klien 2. Baik juga. Nah, oke. Jadi, di looping yang tadi itu kita kan menggunakan pesan ini dari klien, kayak menunggu pesan dari kliennya. Nah, pesan langsung di-broadcast ke semua klien kayak tadi. Oke. Kita lanjut ke kode yang kelima. Oke. Untuk menghandle klien keluar. Ini kode yang di-handle klien ini digunakan saat klien disconnect atau soket ditutup dan username dihapus dari klien, dikirim pesan notifikasi bahwa user telah keluar. Kita coba lagi, coba. Kita pakai kodenya langsung deh. Kita lihat Marcel. Kan ini masih kayak terhubung ya dua-duanya. Coba kita close salah satu. Coba kita close yang di klien 2 deh. Oh, klien 1 aja. Klien 2 jangan, klien 1 kita close. Coba kita close klien 1. Nah, klien 1 keluar dari chat. Jadi yang dimaksud di fungsi kode dependent client ini yang di sini kode yang ini yang escape pass finally ini yang telah meninggal untuk ngeprint info keluar dari chat bahwa info tersebut telah meninggal bahwa si klien tersebut telah meninggalkan chatnya. Seperti ini. Ya. Kayak gini. Tadi kan dia yang ini kan menurut info terhubung ya, udah terhubung. Nah, ini info keluarnya. Klien 1 keluar dari chat. Seperti ini. Ini contoh dari output keluaran dari kode tersebut. Di kode escape final ini. Escape paste finally with look username client gets client socket ini atau untuk menghandle klien keluar itu outputnya seperti tadi. Kita akan ke main server loop. Nah, ini adalah kode atau fungsi kode main server loop. Oke. Di kode server loop ini, server ini dibuat untuk di server ini dibuat menggunakan IP. Ini localhost-nya. Gunakan IP versi 4 dan TCP. Kemudian di bin ke alamat localhost. Ini dia. Bin alamat ke localhost-nya. Ini portnya. Nah, portnya ini 12345. Bisa kita ganti kayak 555, bisa kita ganti yang lain. Bisa. Di sini nih kita akan mulai mendengarkan koneksi masuknya. Kayak tadi, kayak awal-awal itu kita kan menunggu koneksinya kayak si waktu kita buka server .py itu
dia akan menunggu koneksi kayak di awal tadi, waktu ini nih, entar kita ulang aja ya. Tekan ke command prompt. Kita bukanya command prompt saja, kita lihat outputnya. Nah, ini menunggu koneksi. Ini adalah output dari si main server loop. Dia akan menunggu koneksi masuk. Tunggu ya. Apa kita lanjut ke base-nya dia? Kita akan jelaskan di sini. Klien 1. Jadi ini adalah input terhubungnya, kayak ini adalah output dari while true, client socket, ada di server ini, print yang terhubung. Ini yang tadi mana ya? Ini adalah output keluaran dari while true, client socket, ADDR, server ACAP, terus print terhubung ADD. Ini dia telah mengeluarkan output terhubung dengan localhost 127.0.0.1 dengan portnya 65497. Nah, dia masuk sebagai client 1. Untuk yang input terhubung tadi sudah. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode dari klien 2. Klien 2. Dari kode utama yang klien ini untuk mengimport modul. Nah, untuk menerima ini kode dev recap message ini digunakan untuk menerima pesan. Yang while true ini dia gunakan untuk menerima pesan. Nah, yang jadi di dev recap message ini kan dia adalah third recap message adalah kode thread ini digunakan untuk terus menerima pesan dari server dan mencetaknya ke layar. Oke, untuk yang main client ini dia digunakan untuk meminta klien meminta username dan mengirimkan ke server terhubung ke localhost-nya yang ada di port ini, di port 12345 di localhost-nya yang ini. Nah, ini dia untuk menerima yang third ini untuk menerima pesannya kayak third trading third target recap message art client demon true start untuk startnya, dan sedang yang while true ini kode digunakan untuk keluarannya. Oh, ini adalah third terima pesan dari input pengguna. Ini apa sih third yang pertama itu dia untuk menerima pesan dari server. Third yang pertama itu dia untuk menerima pesan dari server. Terus third utama itu untuk membaca input dari user dan mengirimkan ke server. Jika user mengetik exit, maka klien akan keluar. Coba kita coba ya. Kita masuk ke ini dulu deh. Entar ada yang mau dijelasin lagi. Di main klien ini dia ada namanya ini
Kayak terhubung kan udah tadi ya, kita udah ini masukkan username Anda tadi kita udah. Oh, ada nanti contoh yang kedua kan ini baru satu klien ya. Ini kita bisa eh, bisa menunjukkan output yang masukkan username Anda dan klien terhubung ini. Yang keduanya. Kita comment from lagi. Power cell. Kok ada ya? Oh salah pengetikan, sorry. Power itu mah power cell. Kita akan menggunakan ini power cell. Python client titik py client ya Allah client titik py. Nah ini adalah contoh output dari yang dev main ini. Kayak kita disuruh menginput masukkan username Anda. Oke, kita coba masukkan username-nya. Ya Allah. Masukkan username Anda klien 2. Nah, klien terhubung sebagai klien 2. Infonya klien 2 telah bergabung ke chat. Nah, ini klien terhubung. Oke. Nah, coba salah satunya kita ketik exit. Kita gini dulu deh. Terus kita pencet command prompt juga. Kita pencet base. Nah, sini ya. Coba kita exit. Klien satu. Klien. Kita chat dulu deh, biar ada interaksi dulu kayak. Halo, di sini klien satu. Klien satu. Kita balas di klien 2 ini. Halo. Di sini klien 2. Lalu kita salah satunya ketik exit. Jangan di klien 2 deh. Ini aja. Nah, di sini di yang klien di klien 2 dia mendapatkan juga info klien 1 telah meninggalkan chat. Nah, untuk yang di user dia langsung merekap kayak info klien 1 keluar dari chat. Nah, user juga dia mengeluarkan info, terus yang di klien 2 juga dia mendapatkan info. Oke. Jadi di sini kayak kesimpulannya bahwa broadcast atau pesan ini kayak dia untuk semua pesan yang dikirim akan diteruskan ke semua klien kayak tadi. Pesan yang dikirim akan diteruskan ke semua klien yang bergabung gitu kan. Terus notifikasi masuk atau keluar itu kayak saat user join atau keluar dari semua klien itu mendapatkan notifikasi kayak tadi. Di klien satu ini dia keluar gitu kan. Semua user tuh mendapatkan notifikasinya atau infonya. Nah, untuk multi trading, server bisa melayani banyak klien tanpa gangguan. Nah, untuk multi tradingnya. Yang untuk exit ini klien bisa keluar kapan saja dengan mengetik exit dan bisa masuk juga mungkin dan bisa masuk lagi. Coba kita masuk lagi ya. Python. Client yang titik p. Klien 1. Nah, info. Localhost-nya dengan 127.0.0.1 dengan portnya 65518 ini kayak masuk sebagai klien 1.
Jadi server juga dia, mendapatkan notifikasinya, terus ininya, si klien 2 juga mendapatkan notifikasinya bahwa ada klien satu telah bergabung ke chat. Kita bisa ubah juga klien 3 atau klien 4 gitu. Soalnya dia portnya berbeda. Di sini 65518, sedangkan yang di klien satu yang pertama dia 65497. Hmm. Mungkin cukup sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.